Balik lagi bersama kita MDGP. MDGP. Matteo Dimas GP. Apa kabar Dimas? Baik, Om gimana? Aku masih hidup. Meskipun ada segala macam terjadi hari Minggu. Itu hari Minggu yang sangat drama untuk aku karena segala macam terjadi. Naik sepeda sendiri. Karena kamu harus tahu kalau saya kan main mountain bike, kan main off-road sampai Dago. Tapi kalau hujan sedikit, teman-teman saya semuanya kan banyak alasan. Oh, aku sakit. Oh, aku ini, aku itu. Padahal mereka takut. Ya, karena kondisi basah. Ya, nggak mau kotor dan segala macam. Jadi jalan sendiri, kehilangan handphone, pusing urusin handphone, aduh lah capek deh. Pasti orang di rumah sudah tahu karena saya sempat, bukan saya sih, manajer saya namanya Anna Banana, sempat dia post untuk saya karena aku udah nggak bisa urusin apa-apa. Tahu nggak? Banyak sekali subscription saya di mana-mana juga jadi gagal karena nggak fokus, lupa paspor, lupa pokoknya hancur. Jadi handphonenya tuh handphone baru 2 minggu. Gone. Oke, next. Oke. Aku mau buka dengan, meskipun kemarin ada race di Portimao, Algarve, di mana Dimas pernah balap kan? Di sana, ya. Aku ingat kamu roller coaster. Ingat kamu kemarin waktu saya lihat turunan sama, karena kan saya nonton sama teman saya Roberto kita sering main. Dia bilang itu turunannya gimana? Itu turunannya tembok, saya bilang. Tapi kalau dari TV nggak kelihatan. Tapi kalau kelihatannya udah turun banget terus naik banget itu. Jadi itu yang roller coaster pertama itu kita nggak lihat next cornernya kayak blank corner gitu. Terus jadi kita kalau udah sampai di apex. Jadi kan kemarin kalau memperhatiin ada Toprak, Jonathan Rea sama Alvaro itu racing line-nya beda Alvaro sekali. Agak tengah dan tegak motornya. Sedangkan sekali. Toprak dan Jonathan Rea itu dia memaksimalkan track. Benar. Dia itu gara-gara karakteristik dari motor sendiri juga berbeda, riding style dari pembalap masing-masing berbeda. Tapi sebelum kita bicara soal Superbike dan Portimao, which kemarin saya enjoy banget, saya tahu pasti kamu nonton sampai Super Sport, sampai race 300 semuanya meskipun ada eksiden yang Steeman itu paling berat juga dan bahaya juga, dan dia sempat koma dan kondisi dia belum juga sadar, dan kita berdoa semua supaya anak itu bisa pulih dan kembali balap lagi. Aku mau bicara tentang MotoGP dulu news. Aku mau bicara hari ini, mau buka sesuatu yang berbeda ya. Aku nggak mau bicara pembalap khusus. Aku nggak mau bicara segala macam masalah Mr. Quartararo, Pecco Bagnaia, Enea Bastianini. Nanti kita akan bahas lagi nanti kalau sesudah Phillip Island Race. Yang tentu championship ini sangat menarik, sangat terbuka, sangat terbuka karena belum tentu juga Ducati pasti atau Pecco pasti juara dunia. Belum tentu juga Fabio bisa aja apapun terjadi, tiba-tiba Alex jadi juara dunia, tiba-tiba Mr. Enea atau Jack Miller bisa. Coba kalau Jack Miller jadi, meskipun kesempatan mereka jauh lebih kecil dibanding Quartararo sama Pecco, tapi coba kalau tiba-tiba seorang namanya Jack Miller jadi juara dunia dan sementara udah dibuang sama Ducati. Aduh, kiamat deh. Oke, balik lagi aku mau bicara tentang Dorna dan Carmelo Espeleta, CEO-nya yang punya race-nya, dan apa yang dia lakukan sampai saat ini. Karena gini bro, banyak sekali media, banyak sekali orang-orang yang kerja di sekitar MotoGP, atau juga fans saja MotoGP, atau penonton, atau mantan pembalap, semuanya kan selalu ada pikiran sendiri tentang Dorna itu. Tapi aku hari ini mau bicara supaya orang mungkin lebih jelas kerjaannya dari Dorna itu apa ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara seorang Carmelo Espeleta yang umurnya 76 tahun, ya. Kamu udah pernah kenal Carmelo belum? Carmelo anaknya Carlos. Anna dan Carlos. Kalau misalnya kalau ada MotoGP sampai sekarang ini, sampai saat ini, kita harus berterima kasih dengan Carmelo. Betul. Kenapa? Karena dia selalu fight
Ada waktunya dia struggle banget, ada waktunya di mana dia bikin duit, ada waktunya juga di mana dia keluar duit banyak sekali. Kenapa? Karena kan memang MotoGP ini kan adalah bisnis, ya meskipun show. Tapi kan bayangin sendiri, kalau harus ada satu perusahaan yang memanage semua ini, akhir tahun kan harus ada neraca dong. Dan neraca ini kan kadang-kadang plus, kalau plus banget, atau kadang-kadang kalau untung even, kalau rugi ya rugi. Jadi kita harus analisa dari dulu apa yang Mr. Carmelo lakukan dan apa yang dia terasa dalam sekian tahun dia memanage MotoGP. Waktu di Red Bull Ring tahun ini kan 23, dia tuh sama ambil keputusan yang sangat drastis, ya sama FIM dan IRTA juga. Untuk tahun depan punya beberapa sprint race, punya beberapa perbedaan. Nomor satu kan race-nya tuh banyak sekali sampai 21 ya. Dan selain itu lebih dari 21 karena kita kalau weekend race sekarang bisa bicara 2 race. Oke lah, Sabtu, spring race di Sabtunya dan race utama di hari Minggunya. Jadinya kalau di kali 2, 21 kali 2 berapa? 42 race yang kita saksikan tahun lalu. Waktu dia umumkan ini, kiamat. Ramai kiamat dan ramai sekali seluruh dunia untuk tunjukin jarinya. Ya, ada yang kebanyakan sih nggak setuju. Kalau saya pribadi yang kamu tanyakan, kita pernah berdiskusi sebelumnya, aku setuju. Saya setuju. Ya. Karena kita harus lihat dari sisi Dorna sendiri, dari sisi Carmelo Ezpeleta, dari FIM, dari dari IRTA dan dari semua orang yang kerja di dunia itu di Red Bull Ring itu, dan dia tapi tetap aja meskipun pembalap bilang seharusnya dibilangin sama kita dulu, seharusnya ini gombal, ini jelek, ini bahaya sekali, ini bla 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 bla, dan Carmelo tetap stand. Carmelo tetap bilang ini adalah perusahaan saya. Ini adalah rule saya. Karena aku harus menjalankan bisnis ini dengan baik. Benar nggak Dimas sekarang? Kalau dia ini nggak bisa support bisnis ini, lama-lama juga ambruk. Pilihan adalah jual MotoGP kepada orang baru yang nggak punya pengalaman atau punya pengalaman atau duitnya harus banyak, atau MotoGP malah tutup, nggak ada lagi balapannya. Ya, jadi dan kita harus mengerti juga yang sesuatu yang penting sekali di sini, apa yang dia lewati dari zaman dulu. Ingat gak? Waktu masih ada kelas 502 tak, dan dia ambil keputusan untuk lompat dari 2 tak kepada 4 tak, itu kiamat waktu itu. Yang pecinta motor 2 tak itu semua, wah ini Carmelo rusakin semua championshipnya, kenapa harus ke 4 tak, 2 tak lebih baik, 2 tak itu adalah pembalap yang perlu biji besar sekarang itu. Karena kan zaman dulu memang dunia juga mengganti cara jualan motor dari 2 tak karena polusi, karena ada regulasi yang baru, perusahaan seperti Honda, Yamaha atau manufacturer semua ambil keputusan dari 2 tak pindah ke 4 tak. Makanya kan pernah balapan ada yang first year-nya diumumin kan dia ada kelas 2 tak dicampur sama 4 tak kan? Benar, awal-awalnya ya, tapi 2 tak itu kalah langsung jauh. Ya, ingat gak waktu di mana Valentino Rossi ambil keputusan untuk bawa 4 tak. Dan dia juara dunia. Ingat gak? Jauh sekali itu tahun pertama itu. Jadi dia udah pernah jadi juara dunia tahun sebelumnya dengan 2 tak, dan tahun berikutnya di mana masih dicampur dia itu jadi juara dunia. Tapi saya ingat semua race itu yang 2 tak itu jauh banget daripada 4 tak. Karena kan yang dia bilang harus punya biji besar dan kontrol yang bagus. Ya, dia lakukan ini dan dia itu lawan semua. Karena kalau tahu ya Dimas, kalau pemimpin perusahaan harus ambil keputusan, nggak bisa pelin-pelan. Dan sekarang kadang dia harus punya tangan besi, bilang pokoknya kita lakukan ini. Ya, selain ini dan dia lewatin periode itu sampai Brasil banget kan. Ternyata
tahun berikutnya jadi semuanya 1.000. 1000-nya Ya. 4 tak semua. Dan 4 tak semuanya. Dan dia itu juga lewatin masa yang sulit sekali kayak pandemi kemarin. Iya, 2 Ingat tahun nggak, selama kemarin 2 pandemi tahun ya. nggak ada penonton, Nggak ada ya, race di Asia. nggak ada race di Asia, nggak ada masukan. Terus itu periode yang sangat sulit. Di mana jangan lupa Dorna itu subsidize kepada tim satelit. Betul. Ya, setiap motor kan dikasih 2 juta, setiap tim dikasih 2 juta euro kan. Jadi 2 atau 3 juta saya lupa, tapi subsidize itu supaya kan championship ini kan bisa hidup juga. Iya. Karena bukan semua tim punya sponsor atau bisa ikutin Bukan seperti factory team. Ya, benar seperti factory team. Jadi dia kan subsidi supaya championship ini terjadi. Ya, jadi bukan egois. Dan selain pandemi dia juga survive di masa di mana mau tahu nggak mau seorang namanya Valentino Rossi yang pergi dari MotoGP. Kamu tahu sendiri. Iya, penontonnya turun drastis. Turunnya drastis. Dia dari di situ harus, dan bukan cuma itu. Valentino Rossi mundur dari MotoGP karena faktor U, dan seorang Marc Marquez cedera parah. Ya, itu yang bikin. Ya, dua-duanya yang bikin MotoGP ini menarik sekali. Magnetnya MotoGP, dua-duanya tiba-tiba hilang. Di mana nama-nama yang baru dan di mana championship yang terjadi sesudah itu jadi aneh. Tahun 2020 tahu sendiri. Ya, Mir juara dunia dengan cuma sekali menang. Tahun 2021 ya Fabio. Pantas Fabio jadi juara karena memang berdominasi. Konsisten. Dan tahun ini juga ya lebih baik lagi, lebih rame lagi tahun ini. Ya. Dan bukan cuma itu ya, dia tuh harus lawan dengan banyak ya. Dia harus lawan dengan banyak. Kenapa? Ada masalahnya juga dari Formula 1. Sementara ini sempat Formula 1 turun. Dibanding MotoGP. Sekarang ini Formula 1 balik lagi. Kenapa? Mereka dapat manajemen dari satu grup orang, ya, kebagian dari American people untuk marketing tim luar biasa. Dan mereka lakukan yang regulasi dan show-nya yang sangat menarik. Yeah. Sampai di weekend balap Formula 1 bisa ada 400.000 orang di dalam satu weekend yang datang untuk nonton Formula 1. Sementara ini untuk weekend MotoGP aja kadang-kadang 40.000, 50.000, 60.000 itu jelek banget. Dan pula kan mereka datang cuma hari Minggunya, hari hanya. Kalau hari Jumat sama hari Sabtu nggak ada yang penonton. Jadi dengan semua ini ya, dan dia itu harus juga dia liatin Formula 1. Karena Formula 1 itu bukan Dorna. Apa yang mereka lakukan? Betul. Apa yang kita bisa lakukan? Dan dia ambil keputusan lagi kan untuk berubah MotoGP ini untuk tahun depan. Dan selain itu aku masih ingat periode-periode di mana dulu kan ada lebih dari satu manufacturer ban. Ada Michelin, ada Bridgestone yang jadi dalam satu championship. Dia harus ambil keputusan untuk jadi mono tire. Ya, jadi cuma satu brand. Di situ juga masalahnya banyak sekali waktu itu. Ya. Tapi itu lebih dia harus lakukan itu. Dan selain itu waktu itu juga ada masalahnya kan dia mau bikin ECU sama untuk semua orang. Iya. Ducati, Honda, Yamaha, brand-brand besar-besar fight. Mereka sempat bilang, kalau kamu lakukan itu, kita nggak mau balap lagi di MotoGP. Dan dia itu lakukan apa waktu itu? Dia ambil CRT. Ingat nggak CRT? Motor superbike. Itu motor superbike CRT loh. Tapi dia turunin dengan MotoGP di mana mereka kalah. Tapi dia cuma mau kirim pesan kepada factory team itu yang besar. Bilang, kalau kalian mau mundur dari MotoGP, aku nggak perlu kalian. Karena ini adalah perusahaan saya. Dan saya tunjukin bahwa dengan sistem ini, aku masih bisa jalanin bisnis ini. Ya mereka mikir. Akhirnya habis itu bisa jadi ECU-nya sama. Kenapa dia lakukan semua ini? Karena kan dulu kalau kamu pikir, antara pabrikan sama satelit, itu gapnya itu jauh banget. Iya. Dulu ada Fantastic Four. Pokoknya ada Honda, Yamaha, Ducati, nggak terlalu sih tergantung up and down, ada Suzuki, pokoknya ada 4 pembalap, sebetulnya ada Honda sama Yamaha yang berdominasi. Yang lainnya kan jauh semua, bro. Event Ducati dulu. Iya, di mana dia tuh harus balik dengan sesuatu supaya
apa namanya championship ini mendekat dan dia lagi harus urusin rights TV, harus urusin masalah orang kurang datang di track, harus urusin kalender yang sangat ribet, harus pokoknya harus atur semuanya ya supaya championship ini tetap jalan, tetap ramai. Dan sampai sekarang dengan keputusan dia bisa dibilang salah atau benar, tapi MotoGP ini tetap jalan dan tetap eksis. Iya. Oke. Mungkin saran saya satu, karena aku mau bicara yang belum bicara di episode. Mungkin bisa dilakukan sesuatu yang menarik sekali di Mas ini. Karena kalau 21 race ini kan Carmelo Espeleta kan harus lihat juga, dulu kan kebanyakan di Eropa. Ya kan? Yeah. Kalau sekarang ini dia pindah show-nya di luar Eropa, apalagi di Asia. Yeah. Ya? Cost-nya besar sekali. Kenapa dia harus lakukan itu? Duit di Asia besar, sponsor yang banyak. Yang nonton pun banyak di sini. Yang penontonnya banyak, yang fansnya banyak. Jadinya dia untuk lakukan ini harus bikin kalender yang jauh. Betul. 21. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya mungkin untuk tim-tim MotoGP nggak begitu masalah. Tapi untuk Moto2 dan Moto3 dengan budget cuman. Betul. Karena kamu pernah balap di Moto2 kan? Karena cost paling besar untuk sebuah tim itu akomodasi perjalanan. Ya. Karena kan harus race-nya banyak, pasti cost buat tim membernya juga akan naik, hotel akan naik, makan ketika traveling juga akan naik, tiket pesawat gitu kan. Dan saya nggak heran kenapa Mandalika sekarang dimundurin jadi di akhir, Qatar juga. Benar. Karena dia mau dibuat irit, maksudnya dibuat sekaligus nih wilayah Asia, dia buat berdekatan semua. Ya. Tapi mungkin masukan yang bagus banget ini adalah bahwa, ingat gak zaman dulu pernah Moto3 nggak ikut di beberapa race yang Amerika, di Indianapolis nggak pernah ikut, di pokoknya yang tempat Argentina, yang jauh-jauh, tempat jauh-jauh kan dia nggak pernah ikut. Kenapa? Supaya budget tim-tim ini bisa di-cut cost-nya. Mungkin nggak ini. Daripada dia harus balik ke formula itu, ya. Gimana? Oke lah, kalau di Eropa kan championship-nya banyak. Kenapa? Betul. Di Eropa ada Red Bull Rookie, Red Bull Cup, dan ada Moto2. Iya. Ya, di mana tahun depan juga full force dari Ducati lagi, karena dia turunin the new Moto2 Ducati semua. Tapi kalau overseas, untuk Moto3 dan Moto2 karena susah, di tempat yang 4 atau 5 race itu yang jauh sekali, di mana costnya tinggi sekali. Kenapa dia nggak ganti Moto2 sama Moto3, diganti sama Superbike? Jadi kayak supporting race. Jadi tetap Superbike Championship ada. Superbike Championship ada, MotoGP, tapi MotoGP ada. Tapi cuman di beberapa race di luar, di mana Moto3, Moto2 nggak ada, Superbike main juga. Amerika, Argentina. Bagus banget. Kenapa? Kamu di dalam satu weekend adalah 2 main class. Sorry bro, Superbike itu lebih baik dari Moto2 atau dari Moto3 ya. Lebih ramai, fansnya banyak sekali. Jadi di tempat yang jauh-jauh, di mana untuk Moto3 dan Moto2 struggle, susah karena mahal. Dan sementara ini juga Superbike travel jauh-jauh, ya udah di race tertentu daripada ada Moto3 dan Moto2 di combine sama Superbike. Masuknya bukan campur MotoGP, Superbike, tapi di dalam satu weekend. Iya, di dalam satu track. Ya itu bakal rame banget sih. Rame banget dan menarik. Kenapa? Karena selalu orang wondering. Wonderingnya apa? Wonderingnya adalah siapa yang lebih kencang, karena di track tertentu kan mungkin MotoGP di mana nggak ada straight lurus atau segala macam, waktunya juga bisa karena beda ban yang banyak satu kan Pirelli dan Michelin bro ya kan. Jadi compound yang super soft Pirelli, kamu tahu nggak, sticky kayaknya setengah mati. Jadi untuk single lap kayak di Jerez pernah Johnny Rea dulu bisa lebih kencang dari MotoGP, pernah loh waktu di pre-season. Jadi mungkin adalah solusi ini. Dan mungkin ini selain ada sprint race dari MotoGP, di 4, 5 atau 6 race tertentu terlalu jauh untuk Moto3, Moto2 diganti sama Superbike. Itu adalah sesuatu untuk bikin championship ini lebih menarik menurut saya. Ya.
Dan balik lagi ke ini balik lagi ke Dorna ya. Kita bicara Dorna dan apa yang, karena kalau orang cuman teriak aja, skandal, jelek, dari 500 ke 2 tak ke 4 tak, jelek, sprint race, kasihan, pembalap, ini Dorna ngapain, gak minta izin sama pembalap. Emang harus minta izin sama pembalap sekarang? Pembalap itu adalah pembalap, kerjaan itu adalah kerjaan. Kalau bahaya, balap itu bahaya. Kalau nggak mau bahaya, udah di rumah aja sama Satar nonton TV. Ya nggak bro, iya, sekarang betul, ini ya. Jadi dan balik lagi ke masalah klinika mobile. Klinika mobile itu adalah balik lagi ke Dorna lagi. Kan kebanyakan salah, wah Dorna jelek banget selama 45 tahun klinika mobile itu mungkin karena Dimas pernah balap di Moto2. Karena pernah pasti ke klinika mobile. Pernah. Kamu explain apa itu fungsinya klinika mobile di dalam track? Pedok ya. Jadi klinika mobil itu ketika misalnya rider accident di track atau ada misalnya dia accident di track, di minggu itu dia nggak boleh balap, di next race dia harus dicek juga sama tim klinika mobil. Terus sama di situ juga ada fisioterapi, dia cek misalkan kayak sewaktu saya ditabrak tuh sama Stefano Manzi di Asen, ada gegar otak ringan kan waktu itu juga kita dicek sama klinika mobil, kita kita dari rumah sakit di MRI, terus nanti hasilnya dibawa ke sana, terus di sana kita dicek ini udah aman atau belum, kayak gitu. Terus kalau misalkan jatuh yang bisa kena ligamen atau otot gitu, dia bisa bantu untuk visio dan kasih pokoknya bantuan pertama di dalam pembalap apapun yang cedera pada saat lagi, dan spesifik untuk pembalap motor. Benar. Spesifik. Dan klinika mobil ini bro penting sekali. Penting banget dan banyak kalau Om lihat di GP Eropa ya. Banyak pembalap yang sebelum misalkan kan MotoGP itu kan sebelum Moto3. Nah pas Moto3 dia datang ke klinika mobile untuk dia treatment. Misalkan dia ada problem di abis training atau apa, dia ada problem di tangan atau di kaki atau di badan, dimanapun dia datang ke sana dengan ada terapisnya, nanti dia bantu untuk meringankan ketika lagi bawa motor. Nah sesudah activity, si rider pun akan balik lagi ke sana. Dia akan kasih komen, wah di sini masih stiff atau seperti itu. Kayak contohnya kemarin waktu Marquez di Motegi di race terakhir di Buriram ya. Di Buriram kan dia hari Minggunya nggak tahu kalau balap atau nggak, karena waktu bangun paginya karena datang dari back to back race 3 race, dia itu sakit banget, nggak ada mobilitas, dia nggak tahu kalau turun, tapi dia pergi ke klinika mobilnya, dipijit dan segala macam, dia udah bisa keluar dan bisa balap dan bisa prestasi. Betul. Oke. Sekarang ini klinika mobilnya lahir 45 tahun yang lalu dari kerjanya namanya Dr. Costa. Dia terkenal sekali Dr. Costa. Dr. Costa ini adalah orang yang sebetulnya selamatin hidupnya Mick Doohan. Iya. Waktu Mick Doohan itu tabrakan di Assen sampai kaki hancur total. Iya. Dan dioperasi segala macam awal-awalnya di Belanda. Tapi karena nggak Brazil, infeksi besar sekali, mau diamputasi. Dr. Costa datang. Karena Dr. Costa ini ada bukunya juga bagus banget bro. Aku baca, aku nggak mau bicara semuanya. Kalau nggak sih habis-habis. Tapi dia adalah bidadarinya pembalap semua. Iya. Dan semua pembalap itu akuin bahwa Dr. Costa itu adalah bidadarinya yang selalu. Dan dia pergi ketemu si Mick Doohan dan bilang nggak usah diamputasi. Dia sedih banget udah. Dibawa ke Italia di Bologna dan dioperasi dengan caranya satu kaki sama yang satunya dirapatkan supaya darahnya dirapatkan dan mereka itu nyambung, dagingnya nyambung, supaya support. Karena saya pernah yang waktu jari saya ini kan hilang di ruas tengahnya, jari manis. Jadi ini kan kulitnya hilang, ini skin graft dari sini. Jadi yang ini ketika habis operation itu dia disambung, ditempelin sampai waktunya jahitannya dilepas itu baru dipisahin. Karena supaya si pembuluh darahnya support ke sini. Benar. Dan itu bantu. Itu bantu banget, Dengan lakukan itu pada saat itu Dimas itu Doohan belum jadi juara dunia loh.
Tahun itu lagi leading championship, tapi gara-gara accident dia nggak jadi juara dunia. Dan waktu dia dengan susah payah kerja keras sekali, tahu nggak dia sempat tinggal berapa bulan, banyak lama sekali, setengah tahun atau serupa di rumahnya Dr. Costa. Di rumahnya, si Mick Doohan tinggal di dalam rumahnya. Apa sayangnya sampai dia bisa balik lagi, sampai habis itu bisa jadi 5 kali juara dunia. Ya. Jadi kepentingan klinika mobile ini penting. Klinika itu artinya klinik. Mobil itu adalah mobile. Iya. Jadi klinik yang jalan dari tempat ke tempat. Ya. Dari sirkuit ke sirkuit. Dari sirkuit ke dulu kan dia sampai punya camper yang kecil banget. Betul. Sampai sekarang kayak motorhome-nya. Ya, masalahnya Carmelo Speleta hilangin ini apa? Bukan dia jahat dan bukan dia mau buat, tapi cost-nya. Untuk pindah, ini kan privatir kan. Jadi kan harus disupport dan dibayar juga. Sementara ini masalahnya di MotoGP besar sekali. Dia harus cut cost. Bukan nggak akan ada. Ada satu yang diorganize dan diatur sama Dorna sendiri. Di mana pasti ada. Nggak mungkin di dalam track itu nggak ada. Tapi dengan budget yang lebih sedikit yang bisa diatur. Jadi aku nggak tahu dalam-dalamnya kayak apa ini. Kita nggak tahu juga. Cuma bisa dengar. Ya kalau Dorna ambil keputusan ini dan Carmelo balik lagi ke Carmelo ambil keputusan ini, yang mungkin Carmelo itu tahu apa yang terbaik bagus dan dia berterima kasih sama Dr. Costa dan kerjanya dari Klinika Mobility, tapi adalah waktunya sekarang untuk berubah untuk cut cost supaya MotoGP ini masih bisa. Survive. Jadi yang di sini saya cuma mau bilang, saya nggak tahu kalau keputusan Dorna atau Carmelo ini semuanya sempurna atau semuanya selalu baik, tetapi dia usahakan agar MotoGP lebih menarik dan lagi, saya angkat topi hidup lagi ya. Karena dia lakukan gampang sekali bro, dari rumah cuman teriak-teriak, komen, duitnya dari mana, mulutnya dari mana. Ya. Biasa kalau cuman komen atau keyboard warrior itu gampang, karena dia nggak berhadapan langsung dengan masalah yang dihadapin kan. Dia cuma lihat dari TV atau dari jauh aja, tapi ketika menghadapi mungkin dia nggak akan bisa. Dan pembalap ini, pembalap yang kalau hebat yang di MotoGP semuanya dapat duitnya lumayan gede semuanya. Iya. Dan yang saya tahu pembalap tuh kan, kita itu sportman itu kan pasti wajib fisioterapi kan. Ketika kita latihan yang over hour gitu kan, yang benar-benar push hard gitu, kita harus nge-treat badan kita atau otot-ototnya supaya kembali recovery ya kan. Dan mereka rata-rata punya fisioterapi pribadi gitu kan. Tapi ya itu cost-nya tuh nggak sedikit kan. Apalagi di Eropa gitu. Tapi ya nggak banyak juga yang pembalap-pembalap tuh yang ngarepin weekend, karena Klinika Mobil itu free untuk rider yang ada di pedok. Tapi kalau dia mau treatment lanjutan itu ada di Andorra, kalau yang dari Spanyol atau yang di Itali. Karena emang base-nya itu Klinika Mobil itu di orang-orang Itali lah rata-rata. Tapi dia buka klinik di Andorra supaya yang dari Spanyol atau Barcelona sekitarnya kalau dia mau fisioterapi bisa langsung ke Andorra, nggak perlu ke Itali. Benar sekali. Kalau soal ide yang kemarin kan waktu saya di paddock di Motegi berdiskusi sama Carlo Pernat, manajernya Bastianini sama Bastianini sama Arbolino kan, yang dulu manajernya Simoncelli, Valentino Rossi dan Capirossi, Max Biaggi, banyak lah pokoknya. Yang ide ini bukan ide Matteo, itu dari Superbike itu adalah lahir dari berdiskusi berdua sama Carlo Pernat, dan dia tanya dan saya jawab dan kita mikir-mikir dan keluarnya ini. Jadinya ya harus juga kepentingan dari MSGP sebetulnya untuk dapat info-info dalam ini semuanya adalah jalan di tempat di mana di dalam paddock, karena di dalam paddock itu adalah jantungnya MotoGP paddock. Sama kalau di restoran itu jantungnya adalah dapur. Kalau ada restoran tapi nggak ada dapur ya nggak bisa bikin makanan bro. Jadinya makanan MSGP setiap saat itu adalah punya kesempatan untuk pergi di dalam paddock untuk
berdiskusi atau untuk menerima dan mendapat ide-ide yang bagus banget seperti ini yang punya Carlo Pernat ini. Betul. Karena jantungnya MotoGP itu ya di pedok. Ya, benar. Infonya langsung detailnya itu di dalam pedok. Yang drama-drama yang semua. Seperti satunya lagi yang terjadi kemarin yang saya belum pernah bahas. Nanti habis ini kita ke Superbike. Kalau enggak, Matteo, kalau mulai lo nggak pernah habis-habis. Masalahnya Bud Amos itu yang pembalap di Moto3 yang waktu balap di tim Chip CIP balik lagi ke tahun 2019 ya, di mana 2019 atau 2008 2019 waktu saya di Moto3 ya, di mana satu chief mekanik itu sebetulnya chief mekaniknya dulu McPhee ya. Sekarang chief mekaniknya McPhee waktu di Max Biaggi karena dia pindah. Tapi zaman dulu kayaknya masih ada McPhee loh kalau saya nggak salah. Aku lupa. Chip satunya Bud Amos dan satunya chip mungkin CIP ada. Ya pokoknya anyway dia itu punya sifatnya yang sangat agresif dan sangat-sangat jelek banget dilihat. Yang sesuatu yang nggak boleh terjadi di dalam paddock. Dan semua orang kalau nggak mengerti bahasa Inggris yang kemarin netizen ini salahin pembalapnya karena bilang fucking. Dia bilang fucking itu sorry to say bukan kepada chief mekaniknya, tapi dia karena dimarahin terus habis-habisan sama chief. Kenapa kamu berarti? Ya I don't know what to do, dia bilang. Itu sial. Pokoknya dia bilang ini motornya sial karena punya mechanical failure. Dia lagi explain. Bukan dia ngatain si mekanik, chiefnya. Tapi tiba-tiba chiefnya itu jadi jahat banget dan dipukul jadi dan arogan banget. Itu jelek banget. Ya seharusnya menurut saya ada kesalahan juga dari Bud Amos ini. Seharusnya dia langsung bilang pada saat itu. Harusnya dia lapor ke IRTA. Langsung report kepada IRTA, langsung report kepada Dorna apa yang terjadi. Kenapa? Tapi aku bisa mengerti dia anak kecil. Dan di tim itu atau tim manajer bilang tolong jangan bicara sama siapapun. Pasti karena apa yang terjadi. Karena apa? Dia mau punya kontrak lagi tahun depannya. Dia masih mau balap lagi. Akhirnya dia pindah ke World Super Sport. Iya, dan gara-gara dia masih mau ada di paddock Moto3 itu, dia tuh diam. Keep silent. Diam dulu. Dan itu salah sebetulnya. Tapi laki ada yang punya itu video. Iya, video dan dia keluarin video itu. Selain itu aku mau kasih tahu kepada orang itu mekanik ini orang Italia dan habis itu sekarang orang ini kerja di tim Mas Biaggi lagi di mana sebelumnya udah ada kasus yang dua mekanik itu yang waktu lagi di Aragon dia berhentikan motornya Fernandez Adrian Fernandez, saya bukan Raul. Kalau Raul kan MotoGP, kalau Adrian Fernandez adanya adalah di Moto3, di mana mereka itu juga dikeluarin karena dipecat sama Max Biaggi. Dua orang tersebut udah nggak ada di tim di pedok lagi. Dan aku harus kasih tahu dan sesudah dari Malaysia juga mekanik ini yang pindah dari chip yang ini karena Dorna sama IRTA marah sekali lihat video itu. Dia minta sama Max Biaggi untuk dipecat dan akan dipecat sesudah Malaysia itu. Jadi ini adalah kabar yang gembira menurut saya karena orang angka begitu nggak boleh ada di paddock. Dan untung aja dia itu terlalu gampang marahin anak kecil dan kayak begitu. Iya, apalagi kan di Moto3 itu kan banyak di bawah umur ya, maksudnya yang sekarang emang naik sih umurnya jadi 17. Nah, tahun depan 18 tapi tahun. Tapi 17 tetap ya nggak bisa ya, kan. Jadi oke lah ini clear kita bicara soal ini dan Matteo nggak senang lihatnya, bukan saya nggak bicara karena apapun karena newsnya banyak sekali dari sebelum jadinya kan belum sempat aja. Sekarang kita bicara ayo tentang race yang Portimao di mana saya mulai dan saya akan tanya-tanya sama kamu karena penting sekali di sini ada Dimas karena pendapatnya yang ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanya. Nomor satu yang saya mau jelaskan masalahnya dan saya capek banget Dimas dengar ini. Wah, Bautista sama Ducati menang karena super power Ducati. Karena motornya kencang, which is true. Which is true. Motornya kencang sekali, sementara Rea sama Toprak itu pinter sekali mindset mainnya.
supaya coba jatuhin mentalnya Bautista, bilang lo menang cuma gara-gara motornya. Saya mau jelaskan sesuatu. Dan saya itu nggak setuju sama Toprak dan sama Ray. Meskipun Toprak adalah pembalap yang extraordinary. Ya aku akuin bahwa motor Ducati super fast. Oke. Tetapi saya mau tanya, apakah itu paket pembalap sama motornya? Di mana jangan lupa, Bautista tuh kamu pernah kenal, pernah lihat, sering banget. Sekecil apa orangnya? Saya more or less Pedrosa ya. Setinggi apa, sekurus apa? Sekecil, beratnya berapa? Iya sekecil Dani Pedrosa. Tahu nggak bedanya berat antara dia sama Ray berapa? Rinaldi aja. 20 kilo. No, dia sama Johnny Ray. Oh, Johnny Ray. Kalau sama Rinaldi hampir sama, 20 kilo. Saya mau tanya sama kamu pembalap. Kalau kamu lumayan berat dari muscle kamu, soalnya orangnya tinggi, dia muscle besar, you are a big guy, like me. Oke. Pengaruh nggak? 20 kilo, men. Jadi buat teman-teman yang nonton MDGP, jadi yang kalau kemarin teman-teman ngelihat race di Portugal di Portimao itu, kenapa Jonathan Rea dan Toprak itu selalu hajar si Bautista di breaking point. Tapi kalau teman-teman lihat itu di race 1 di Super Pro Race, Bautista nggak bisa nge-handle karena nanti kalau itu karena kalau dia si Alvaro nggak improve di race kedua dan dia menang di last sektor 4 di last sektor, dia nggak akan bisa nyalip. Benar. Terus kalau lihat di race 2 dia itu improve banget. Kenapa? Karena di Bautista selalu punya gap di sektor 2, sektor 3. Tapi di situ lebih kencang dari Toprak kemarin. Iya, tapi pas di race 2 dia lebih kencang dari Toprak. Makanya dia dapat dari mana-mana, bukan cuma dari lulus, sebenarnya. Sampai gapnya 4 sekon ya hampir. Makanya dia di race 2 dia bisa bikin gap. Di luar emang motornya kencang, tapi motornya kencang karena beratnya emang kecil dan badannya emang aerodinamik untuk motor itu. Benar, jadi paket. Paket antara pembalap sama motornya. Saya mau tanya satu lagi. Kalau memang Ducati ini super power seperti di MotoGP, nanti kita bicara bedanya. Ducati yang lain di mana? Iya. Di Superbike. Coba. Teammate-nya sendiri Rinaldi struggle setengah mati. Dia untuk Rinaldi untuk ngepas Lowes saja struggle. Ya. Yang lainnya mana? Siapa namanya? El Boccia, Bassani juga nggak bisa. Bassani, ya. Meskipun bagus, tapi nggak bisa kalahin. Toprak, Ray. Yang Go 11 di mana? Pokoknya Ducati yang lainnya. Kalau di MotoGP sementara ini Ducati berdominasi. Ya. Bisa ada 6, 7 sampai 8 Ducati di depan. Semua. Di situ yang di depan cuma satu Bautista. Karena yang tadi Alvaro Bautista. Package-nya Ducati Superbike, Panigale dan Bautista ini klop banget. Satu lagi Dimas, kalau misalnya beratnya lebih enteng, memanage ban itu lebih mudah. Bannya nggak habis dong. Tapi untuk stopping motornya lebih sulit. Handlingnya untuk fighting di cornernya juga lebih berat. Pressure-nya. Masalahnya yang terjadi apa kemarinnya? Kan di race 1, nanti kita bicara lagi soal ini. Di race 1 itu jadi sprint race juga sebetulnya, cuma 14 lap. Gara-gara kasihan ya. Steeman itu punya tabrakan sampai helikopter harus datang, harus ambil orangnya bawa ke rumah sakit. Jadi ini buang waktunya banyak sekali. Jadi karena ada schedule balapnya padat sekali pada hari itu, jadinya race 1 Superbike dikurangin jadi cuma 14 lap. Di mana di sprint race itu sebetulnya 14 yang RS1 bukan Super Pole race. Race 1 jadi 14 lap. Kenapa dipendekin ya? Karena masalah itu. Tetapi di situ kalau cuma 14 lap, kamu nggak peduli lagi dengan ban. Ajar aja habis-habisan. Jadi di race itu Toprak kasih 110%. Dia full throttle. Karena Toprak ini tuh adalah pembalap top banget, bro. Super late braking. Itu bukan main. Super. Dia super late break. Dia super sliding di dalam tikungan. Dan dia punya rolling speednya kencang sekali. Tapi dengan caranya membawa motor kayak begitu. Supaya dia bisa match sama Bautista. Dia korbankan ban depan. Benar.
grip ban depan. Makanya komen dia di race 2, ban depannya itu habis sisa 5 lap terakhir dia cuma bisa kontrol. Karena kan dia bilang udah ban depannya tuh udah udah slide. Dia ada komen kalau teman-teman lihat tuh. Dan dia bilang apa Bautista? Ya, ini cuma gara-gara 14 lap. Nanti kita lihat aja di race 2. Karena kita balik full. Bautista bisa saving 20 tire. lap dan saya bisa saving tire dan terakhir lihat siapa yang akan di depan. Yeah. Sementara di Super Pole race, Toprak menurut saya bro lakukan race yang gila men. Sakit jiwa itu dia orang itu. Full attack itu dari Setiap awal. kali di lurus Bautista overtake dari luar lagi. Nggak slipstream loh. Nggak slipstream. Dia overtake dari luar tapi Toprak pinter. Aku tahu kalau Bautista overtake saya dari luar, aku lebih suka ada di dalam. Karena saya punya breaking point, bisa lebih jauh dari Bautista. Dan setiap kali di situ aku dalam. Di dalam berarti dia bisa tikung duluan dong. Habis itu kan di belakangnya sektor 3-4 kamu tahu sendiri. Iya, Toprak kuat. Kuat dan endelinya Yamaha luar. Dan di situ di Super Pole race cuma 10 lap, dia nggak usah mikirin ban lagi ya. Dia full aja, full attack. Oke. Race 2 di situ awal-awalnya Bautista struggle lagi untuk di situ, tapi lama-lama tinggal 8 race 7 lap terakhir 6 lap terakhir dia udah bisa overtake dan dia bisa tapi lihat nggak cara dia itu, kamu pembalap, cara membawa motornya Bautista kayak apa? Kalau yang tadi saya sempat omong di awal itu kan, kalau teman-teman lihat di roller coaster 1 ya, kalau lihat racing line si Bautista kan dia nggak terlalu use all the track, dia tuh ada di middle, terus motornya agak straight. Sedangkan kalau Rea dan Toprak itu kan dia pakai jalurnya sampai full, terus mau masuk ke turunan itu dia agak sedikit lebih miring dibanding Bautista. Kenapa dia harus pakai rolling speed? Karena dia harus bawa speednya, sedangkan Ducati enough with the torque kan. Benar, jadi dia harus lurusin bike secepat mungkin supaya bisa pakai. Benar nggak? Karena ketika naik di sebelum roller coaster kedua, Bautista di cornering speednya bisa kejar mereka dengan mudah. Benar, tapi di roller coaster yang kedua, Toprak dan Rea itu bisa bagi gap lagi, tapi nggak sejauh gapnya di race 1 dan Super Pole race, karena saya rasa tim Ducati dan Bautista bisa improve setup. Dia bisa gunain pembelajaran race 1 dan Super Pole untuk memaksimalkan di race 2. Makanya komennya si Toprak ketika finish, saya udah nggak bisa attack Rea, saya udah maksimum, dan finish kedua nggak itu not bad Bautista karena ban depan sudah mulai slide. Ya, sudah mulai slide. Daripada dia lose point untuk championship, karena masih ada 3 balapan lagi atau 12 race lagi. Iya, 12 race masih banyak sekali. 9 race, 3 balapan. 9 race, 9 banyak race sekali lagi, poin. dan bayangin aja banyak. Kita nggak tahu mungkin Bautista yang nanti bisa out atau. Karena ini championship belum tutup. Belum, karena Bautista Superbike 3 balapan. Esatto, benar. Keluar dari weekend ini dengan 56 nilai. Waktu dia sebelum weekend ini dia punya 59 nilai. Lebih banyak dibanding Toprak. Kalau si Ray bisa dibilang 85 sampai 90%. Agak jauh dia. Udah nggak bisa fight untuk sekarang tinggal Toprak versus Bautista sebenarnya. Tapi satunya yang lucunya bro, ini yang saya mau poin ini orang-orang harus dengar di rumah, karena kalau lihat dari luar kadang-kadang orang cuma Bautista menang karena kencang Ducati, kayak aku capek banget gini bro. Si Ray bilang, aku nggak bisa aku kelihatan, aku pribadi punya feeling bahwa Ray ini rada frustasi habis, dan dia sedikit angkat bendera putih. Iya. Di mana dia itu tahu bahwa oke lah, kenapa tahun 2019 Bautista 11 race pertama menang semua, dan Ray juga jauh, kalahnya jauh sekali, tapi tetap aja ada nomor 2 itu. Bautista adalah berbeda, motornya waktu itu baru juga, dan Bautista itu waktu mulai jatuh-jatuh mental hancur. Iya, mental hancur sampai dia jatuh mulu, sampai Ray bisa overtake dan menang dan jadi juara dunia. Tapi Ray bilang sendiri, tahun ini adalah Bautista yang berbeda. Setiap kali ada kesalahan atau dia jatuh atau dia zero, dia balik lagi dengan performa yang
fantastik. Dan dia sekarang jadi bijaksana sekali. Nggak langsung nge-teknik, tapi dia tunggu di belakang dulu, lihat dulu kapan adalah waktunya dan di mana bisa overtake. Jadinya kelihatannya dia udah tahu bahwa untuk lawan Bautista aja itu sulit. Tapi dia bilang, tapi itu aku juga struggle banget. Dan memang benar. Kawasaki ini motornya tuh lebih pelan daripada, bukan cuma dari Ducati, tapi lebih pelan dari Yamaha. Masalahnya apa? Ray masih punya skill, bro. Dia masih kencang sekali. Tapi untuk bisa tahan pace itu, dia harus dorong nggak bisa-bisan sampai dia malah di tenahan race itu habis banyak depan dan belakang udah total down. Jadi dia drop jauh selalu, bukan cuma dari Bautista, tapi dari Toprak juga. Betul. Makanya dia frustasi. Tapi sekarang saya tanya kembali, ada regulasi di WSBK bahwa semua motor harus punya RPM sama, tertinggi RPM-nya, misalnya 15.000, contohnya saya kasih 10.000 lah, 12.000, oke? Mereka itu adalah peraturannya adalah bahwa semua motor boleh punya RPM cuman segini, nggak boleh lebih, maksimum. Oke. Jadi artinya apa? Bahwa Ducati juga punya RPM sama. Iya. Karena dia kan V-twin sekarang. Benar juga. Saya mau tanya sekarang ini. Kalau misalnya Bautista bilang ini. Bautista bilang ini. Ya kalau misalnya mereka komplain gara-gara motor saya kencang. Kenapa mereka komplain kepada direksi? Kenapa mereka komplain kepada manajemen? Bahwa seharusnya, karena kemarin keluar gosip itu bahwa Ducati terlalu kencang, karena dia terlalu enteng harus dikasih pemberatan supaya jadi, atau harus dipotong lagi power atau RPM. Menurut saya ini gombal sekali. Iya. Bro, masalah ini ada juga di MotoGP dengan Fabio Quartararo. Fabio Quartararo nggak nyalain Ducati loh, dia nyalain Yamaha. Dia bilang, kasih kepada saya motor yang lebih kencang dong. Kasih kepada saya motor yang lebih bagus. Bukan minta supaya disabotage Ducati. Sekarang juga di Superbike, manufaktur yang harus improve. Dong. Sekarang kamu lihat Yamaha sama Kawasaki di Superbike ketinggalan jauh, bro. Motor tua semua itu. Iya, improvementnya sedikit. Sementara ini Ducati dengan Gigi Dell'Igna, dengan insinyurnya, itu semuanya itu kayak itu Dragons, man. Kayak kamu tahu sendiri teknologinya MotoGP dia dibawa ke sana. Iya. Gitu. Dan juga Bautista bilang begini, kenapa dinyalain saya sama Ducati? Lo sendiri lihat di dalam rumah sendiri, benarin dong motornya. Betul. Ya kan enggak. Itu sama kayak Fabio Quartararo, dia komplain kepada Yamaha. Aku nggak pernah dengar Quartararo komplain sama Dorna bahwa, atau sama Irta, atau sama FIM, atau sama siapapun untuk karena ini kan Premier Class. Iya. Buat race for Superbike, MotoGP dan Formula One pun sama kan. Benar. Ketika kayak kemarin Charles Leclerc ada struggle, ya dia bukan nyalahin Red Bull Max Verstappen gitu kan, atau yang lainnya, tapi dia malah fokus untuk tim Ferrari supaya improve gitu kan. Dong. You have to improve. Regulasi adalah sama untuk semua. Bukan Ducati itu di luar regulasi, tidak sama sekali, bro. Jadi kalau kemarin teman-teman bilang motor si Bautista lebih kencang, emang lebih kencang karena paketnya dengan beratnya Bautista dan badannya Bautista itu cocok dengan cara membawa motor dan cara membawa skillnya. Tapi kalau motor Ducati kencang, harusnya Rinaldi itu gampang untuk finish 1-2 di championship gitu kan, atau Bassani ikut juga, atau Go 11 Philip Hotel, karena Ducati kencang. Tapi kan nggak semuanya. Karena kalau kita lihat cara juga Alvaro bawa Ducati tuh kayak Jorge Lorenzo dulu. Smooth. Rapi banget, smooth banget. Karena kalau saya pribadi ngelihat karena dia udah ngerasa fisikalnya dia, postur dia, motor Ducati V4-nya dia udah benar-benar nyatu. Ya, dan dia saya tinggal tunggu aja. Kalau balapan 24 lap, saya tinggal tunggu 4 lap terakhir. Sekarang saya cuma ngikut aja nih, Toprak maunya gimana, Rea maunya gimana. Soalnya bro, kuenya besar ada dari race 1 sama race 2. Iya. Super Pro race dia tinggal 2 atau ketiga, dia nggak peduli.
dia mau makan kue besar. Iya, dia tahu kue besar itu bisa dimakan di semua track. Di mana track Portugal ini, di mana apa namanya streetnya 800 ya, meter. tapi di belakang sebetulnya Toprak kan di sini kan juga favorit kuat track banget, dia. kuat banget. Tetapi kalau seperti tadi kamu bilang awal-awalnya, di beberapa tikungan, di beberapa sektor terakhir itu, di 5 lap terakhir, Bautista jauh lebih kencang dari Toprak juga. Karena Toprak udah nggak bisa handle gripnya. Iya. Tapi di Super Pro Race yang tadi Om bilang kan lebih sedikit Toprak bisa attack. Karena dia mikir dengan package Toprak yang sekarang, setup yang sekarang, motor yang sekarang, dia bisa full attack, misalkan 20 lap, dia cuma bisa 15 lap. Ya. Sedangkan Bautista bisa 19 lap. Benar juga. Dan jadi, satu lagi yang kita harus ingatkan juga, kalau kita bicara Yamaha sama Kawasaki, di mana teammate-nya mereka? Locatelli juga oke lah, kemarin lumayan, 2 kali selesai 6, 1 kali ke-7, tapi jauh sekali dari Toprak. Ditanyakan, kenapa kamu nggak bisa paling minimal match sama Toprak? Dia bilang, karena aku speednya di lurusnya kalah jauh sekali di lawan Ducati. Tetapi Toprak itu masih bisa di tikungan ambil balik yang Ducati, kekurangan di lurusnya. Kalau saya nggak bisa, ya udah, itu berarti apa? Skillnya pembalap itu belum selevel 3 itu. Yang kemarin itu saya mau tanya, itu menurut kamu itu adalah kemarin Alex Lowes yang jadi lebih kencang atau Johnny yang kendor? Kalau saya bilang sih Johnny yang full pressure ya, karena kan dia beberapa tahun sebelum waktu juara dunia kan dia kuat juga di situ sama Toprak. Terus juga dia ada struggle karena kan di hari Minggu kan ada 2 race weekend juga. Terus di race 2 malah dia nggak bisa nge-hold, dia stay sama Toprak. Dia mundur. Benar. Tapi ya Lowes ya pace-nya segitu. Jadi dia bisa ngejar si plusnya. Ada yang kena kepala ini. Nah, untung bukan anak ya, kalau enggak udah nanis itu. Poinnya si ketinggalannya si gapnya Jonathan Rea. Terus juga yang saya sayangin kalau Ducati kencang harusnya Rinaldi bisa pas Lowes dan bisa kejar ke Rea. Nah, tapi enggak juga. Dan Rinaldi tuh orangnya juga kecil dan enteng banget, sama persis kayak Bautista sebetulnya ya. Lebih gede sedikit. Tapi kecil juga dibanding Toprak sama Rea jauh ya. Dan juga kemarin kalau kita bicara performa dari BMW juga BMW. Contohnya bro, BMW sama Honda punya top speednya. Itu bukan main, itu kencang banget dua-duanya. Tahu nggak, Honda lebih kencang dari Ducati kadang-kadang top speed, tetapi nggak bisa perfect. Jadi kalau kayak dengar ya komplain atau teman-teman lah atau orang kayak kan ada Hafiz, ada teman-teman di Asia segala macam. Ya, kamu kan tahu dari dalam. Mereka tuh masih develop untuk. Jadi problemnya kan banyak lose the front. Benar. Jadi mereka motor kenceng banget sekarang, improve-nya bagus banget untuk mesin, tapi masih belum maksimum di mungkin di chassis setup atau geometri untuk memaksimumkan kecepatan di tikungan. Ya mungkin BMW improve di Donington Park karena kan tracknya nggak panjang, banyak cornering dia oke. Tapi di track yang seperti kemarin yang hard braking keras, yang mana butuh stabilitas di bagian depan, sektor 3-4 minta ampun, rem dekat dia harus bisa masuk, terus tapi ada corner speed juga. Di situ benar-benar keluar masalah motornya masing-masing. Artinya apa? Kecepatan doang itu nggak penting. Makanya di MotoGP Ducati itu menurunkan powernya supaya dia bisa nikung. Makanya di sini saya mau tunjukin kepada orang, jangan nyalain Bautista sama Ducati menang gara-gara motornya. Bautista menang karena satu paket itu sempurna, motornya sempurna, pembalapnya sempurna, hasilnya sempurna. Betul. Meskipun Dimas, menurut saya championship ini belum selesai. Belum. Karena masih banyak sekali race dan jangan salah, sekarang mereka pergi ke Argentina. Di mana gripnya less grip. Gak ada sama sekali di track itu. Terus dari situ mereka Mandalika mungkin hujan, kondisi cuaca, apalagi sekarang ini kita nggak tahu, bisa bikin kesalahan. Bautista juga bisa bikin kesalahan. Bisa. Dari situ balik terakhir ke Phillip Island, di mana Bautista sebetulnya di tahun 2009 berdominasi habis-habisan. Dia menang double winner di sana. Jadi
Tapi di bulan ini di Phillip Island kamu, apalagi mereka tuh sesudah MotoGP dingin, windy, hujan, licin. Jadi apa namanya masih terbuka sekali championship. Cuman tapi menurut saya antara dua orang ini, Bautista dan Toprak. Yang jelas aku balik lagi senang sekali nonton Superbike kemarin, seperti biasa, fun banget. Dan siap-siap di rumah semua karena terakhir season ini adalah season MotoGP sama season Superbike mau selesai. Dan kita belum tahu siapapun yang akan jadi juara dunia antara Moto2, Superbike dan MotoGP. Karena kalau Moto3 udah jelas Izan Guevara mungkin. World Super Sport Dominic harusnya. Dominic ya, kita lumayan jelas Dominic menang lagi. Dan kita harus kasih apa kabar di sini bahwa ada tim Yamaha JRT tahun depan punya pembalap dua baru. Iya, Remy Gardner dan Dominic Airte. Dia kuat sekali dan dia top banget. Dan satu lagi yang mungkin terakhir yang saya mau jelaskan itu sebelumnya, orang itu menurut saya Toprak itu adalah pembalap yang tahun 2024 akan pindah ke MotoGP. Saya yakin sekali. Kalau orang ragu mikir bahwa dia nggak bisa prestasi, salah sekali. Tapi dia perlu waktu untuk adaptasi. Betul. Kamu tahu nggak adaptasi paling besar selain ban itu adalah rem? Iya, karena kan dia pakai seramik. Karbon sama seramik dibanding rem biasa yang monoblok biasa sekarang ini dari besi, ya kan? Kayak basic rem hujannya MotoGP. Benar. Kan? Jadi apa? Kenapa pembalap dari MotoGP lebih gampang beradaptasi kalau pindah ke Superbike? Karena mereka itu datang dari kelas yang berbeda. Datang dari Moto2, dari Moto3 dan Moto2. Dan di Moto3 dan di Moto2 remnya sama persis kayak di Superbike. Udah biasa. Nggak pakai karbon. Jadi mereka udah bisa pakai dua-duanya, dia tahu sifatnya dan bedanya. Makanya, tapi jangan lupa, tetap aja ada pembalap yang hebat-hebat dari Superbike juga pindah di MotoGP dan bisa berprestasi. Karl Kraslow, ya, dia bukan jelek ya. Itu juara dunia Super Sport, tapi dia bisa pindah ke sana. Ben Spies luar biasa, Troy Bayliss yang Colin Edwards. Ya, jadi tapi untuk sementara ini kita punya di pembalap dari MotoGP Nicky Hayden, tapi dari AMA Superbike. Ya, tapi Superbike. Ya. Tapi kalau kita sekarang dia juara dunia sama Superbike kan dulu, juara Amerika. Ya, jadi ada juga sekarang juga pembalap dari MotoGP seperti Iker Lecuona, nanti tahun depan kita punya Remy Gardner, kita lihat dia prestasi atau tidak. Yang dari MotoGP pindah di sini tapi belum bisa prestasi. Bautista ya dia datang dari 125 2 tak, 252 tak. MotoGP, Superbike, dia semuanya udah pengalamannya udah luar biasa lah bro. Dan dia lagi tunjukin bahwa memang sampai ini dia menurut saya pantas jadi juara dunia. Dan kalau Ducati juga tahun ini bisa dapat gelar di Superbike dan MotoGP, menurut saya angkat topi karena kerja orangnya Ducati itu keras sekali dan luar biasa. Mungkin nggak tahu kalau Dimas mau tambahin apa atau mau bicara soal apa? Ya karena go fasta it pasta. Go fasta it pasta. Jadi mau ngingetin aja nih buat kalian yang nonton apalagi hobi motoran atau kerja pulang pergi pakai motor, jangan lupa pakai sunscreen dari MS Glow for Men. Kulit tetap sehat, muka tetap kinclong. Jadi tahan dari panasnya kehidupan matahari. Kalau sekarang ini Dimas, saya tuh setiap kali nonton Instagram kamu, aku lihat kamu main enduro aja pakai segala macam produk dari MS Glow for Men. Jadi apa ya? Kamu cari apa sih di tenang utang itu? Jadi kan aku bingung deh. Jadi cantik kamu gitu ya? Enggak. Jadi matahari itu jadi sungkan untuk karena produknya memang luar biasa. Jadi kalau main panas-panas jadi adem, Om. Benar, setuju sekali. Dan prediksi Phillip Island. MotoGP ya. MotoGP, Moto2. Cuaca itu bro. Tapi cuaca sih emangnya tahun waktu 2019 Om jauh. Aku itu kan bilang Miller juara. Ya karena sih kemarin kan trailer di MotoGP Instagram juga waktu Miller juara kan. Bener. Dan saya lihat Miller beberapa seri di Asia ini lagi super strong banget super strong banget, dan saya juga maunya Miller yang juara di sana. Ya yang juara, yang 2, ketiga
Aku rasa bahwa sebenarnya sih kalau kondisi kering ya Fabio masih bisa dorong. Saya yakin bahwa Fabio akan bangkit. Dia udah buang sial apapun yang terjadi kemarin di Instagramnya juga ada sempat kan? Iya, dia udah fokus. Dia karena mungkin lagi fokus banget supaya untuk bisa balik second berprestasi. Time World Championship ya karena untuk dia nggak gampang juga. Sekarang dia harus lawan pasukan itu Ducati. Tapi nggak gampang, tetapi dia nggak ada cara yang lain. Sampai sekarang ini dia sampai di sini dan dia harus fight all out lah all out. Jadi menurut saya 1 Miller kalau kondisi kering atau basah, Miller 1. Bestia. Nomor 2 kamu bilang Bestia. Aku bilang Fabio. Oke. Dan nomor 3 Pecco biar bisa championship aja. Iya. Kalau saya maunya Miller. Bestia Pecco karena nggak tahu ya karena kan pernah balap di Filipina nggak? Pernah, tapi coba kamu kasih tahu sama kalau, orang di rumah kayak apa treknya tuh Dimas kira-kira? Treknya tuh super fast, terus dia tuh lewatnya juga kalau di kamera tuh nggak kelihatan naik turun, tapi itu tuh naik turun banget. Terus sebelum yang turunan yang sebelum last corner itu loh, yang turunan sudut tikungan itu benar-benar naik. Turunnya tuh kayak blank corner gitu kelihatan. Kita harus preparing racing line yang pas untuk masuk di situ. Sama windy, ketika kalau windnya dari samping kayak waktu itu Miguel Oliveira crash lagi 300 km per jam. Jadi kita kalau masuk straight itu kalau anginnya lagi kencang kita harus preparing agak sedikit kanan karena kan ada tribun, anginnya ketahan. Tapi pas dilewat yang lampu start kan kosong dong. Nah itu angin dari kanan tuh ngedorong motor itu langsung ke kiri. Nah kalau kita di kiri itu kayak Miguel waktu itu. Kalau lain gimana? Cuman satu atau ada bervariasi lagi? Karena super fast track di some sektor itu dia ada perbedaan racing line. Tapi di some sektor dia cuma ada satu racing line. Kalau gripnya, kalau kondisi gripnya gimana nih Mas? Bagus atau kurang? Gripnya oke sih Om. Ditambah kan di sana kan nggak panas ya, jadi gripnya kamu waktu itu balap bulan apa? Bulan juga dingin, November ini? Bulan dingin, Oktober. Emang dingin Oktober. ya? Emang dingin. Aspalnya dingin kondisinya? Hujan dan dingin. Jadi windinya sih yang windnya itu yang maksudnya saya experience ketika balap di Moto2 atau di Eropa gitu yang sangat pertama agak struggle itu ketika kita ngadepin wind karena kan ada dorongan terus ada preparing susah cari breaking point dan masuk di poin itu sih. Kalau tracknya itu sulit, technical atau gimana menurut kamu? Dia technical tapi dia harus punya biji besar juga enggak karena super fast juga track dan technical dan uphill and downhill. Ada negatif sama positif chamber atau tidak di situ? Sedikit itu yang di abis kayak backstreet gitu kan yang ke kanan ya di daerah situ yang nggak terlalu di situ ada sedikit negatif chamber dan dia ada hard break point juga sama banyak high speed corner. Oke. Jadi kita akan saksikan sesuatu yang top lagi dan di MDGP kali ini jangan lupa nanti ada giveaway topi saya Om. Wah, beautiful. Wow, topinya Dimas loh dari Riding Style juga Riding Style juga. Nanti jangan lupa persyaratannya dipantau aja di YouTube-nya MSGP. Jadi nanti langsung sama admin dikirim. Jadi buat teman-teman yang nonton langsung aja, jangan sampai ketinggalan. Dan di situ saya juga mau berterima kasih dengan sponsor channel YouTube kita. Semuanya mulai dari Federal Oil, sponsor kita yang utama, dari MS Glow for Men, dari KYT, Suomi, terus dari Riding Style juga, dan semuanya ini selalu mensupport channel ini supaya masih bisa hidup dan siapa tahu bos perusahaan besar ini tahun depan mau membantu untuk supaya MSGP bisa jalan lebih jauh lagi. Amin. Dan Dimas bisa ikut. Amin. Balap tapi supaya jadi MDGP. Oke.
Dan siapa tahu Mbak Rara juga bisa ikut di track semuanya di air sama Dorna untuk jadi supaya tidak hujan tapi malah badai. Jadi kita Oke. Kalau begitu kita pamit dulu. Kita pamit dulu sebab abis ini mau makan gelato de Matteo. Yes. Dan mudah-mudahan handphone gak hilang-hilang. Oke. Bye. Ciao.